Shalom, selamat pagi saudara-saudara pendengar Blessing Morning yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali pada pagi hari ini. Kiranya berkat Tuhan, kekuatan dan kesehatan ada di dalam hari kita yang baru ini. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam hari yang lalu. Kita diberikan istirahat dan kita boleh menikmati penyertaan Tuhan sampai pada saat ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Yeskiel pasal yang ke-16 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-6. Mari kita mendengarkan Ibu Emma membacakannya. Yeskiel pasal 16 ayat 4 sampai 6. Kelahiranmu begini, waktu engkau dilahirkan, pusatmu tidak dipotong, dan engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih. Juga dengan garam pun engkau tidak digosok atau dibedungi dengan lampin. Tidak seorang pun merasa sayang kepadamu, sehingga diperbuatnya hal-hal itu kepadamu dari rasa belas kasihan. Malahan engkau dibuang ke ladang, oleh karena orang pandang enteng kepadamu pada hari lahirmu. Maka aku lalu dari situ, dan kulihat engkau menendang-nendang dengan kakimu sambil berlumuran darah. Dan aku berkata kepadamu dalam keadaan berlumuran darah itu, engkau harus hidup. Amin. Terima kasih, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu apabila pada pagi hari ini kami diberi waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Kiranya melalui firman yang kami dengar, hati kami boleh dijamah oleh Tuhan untuk senantiasa menyadari hidup kami yang diberikan oleh Tuhan dari hari ke hari sampai pada hari ini. Betapa besar anugerah-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami yang seringkali kami tidak menyadarinya. Tuhan, ampuni segala dosa kami. Biarlah pada saat kami mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus membukakan pengertian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu ada sebuah lagu, Ku Ada Sebab Anugerah-Mu, yang pernah dipopulerkan oleh Williar Kauntu. Dan lagu ini searah dengan apa yang kita baca dari kitab Yeskiel ini. Dengan membaca kitab Yeskiel pasal 16 ayat 4 sampai 6 ini, saya sangat tersentuh karena apa yang dilakukan Tuhan terhadap Israel sungguh menunjukkan betapa besar kecintaan Tuhan kepada Israel. Ketika dikisahkan Israel adalah seperti bayi yang dibuang di ladang, tidak ada orang yang merawat, tali pusatnya tidak dipotong, tidak ada yang membasuh, tidak ada yang membedungi, tidak ada yang berbelas kasihan kepada bayi yang dibuang di ladang itu. Bayi itu menendang-nendang sambil berlumuran darah. Dan ketika Tuhan melihat keadaan yang seperti itu, maka Tuhan menaruh belas kasihan dan berkata, Israel harus hidup. Hal ini menunjukkan bagaimana Tuhan jatuh cinta kepada Israel yang tidak berharga itu. Dan kalau Tuhan mengatakan Israel harus hidup, berarti Tuhanlah yang memberi belas kasihan kepada bayi yang terbuang itu. Tuhanlah yang merawatnya, Tuhan yang membedunginya dan memberikan pertumbuhan sehingga bayi itu menjadi besar. Ketika bayi itu sudah bertumbuh menjadi besar dan menjadi cantik, Tuhan memberikan segala apa yang terbaik kepada Israel. Tuhan memberikan negeri yang subur,
Tuhan memberikan negeri yang berlimpah dengan susu dan madu, dan Israel ditakuti oleh banyak bangsa lain. Tetapi seiring berjalannya waktu, Israel melakukan perjinahan rohani dengan bercampur baur dengan bangsa-bangsa kafir yang ada di sekelilingnya. Israel melakukan penyembahan berhala seperti agama-agama orang-orang yang ada di sekeliling Israel yang menjadi kebencian Tuhan. Israel melakukan kemesuman rohani. Israel melupakan bahwa dahulu dirinya adalah bangsa yang kecil, yang tidak berharga, tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Hanya oleh karena kasih Tuhan saja menjadikan Israel itu besar. Seringkali orang di dalam keberhasilannya, di dalam kesuksesannya, di dalam banyak hal yang dimilikinya, melupakan asal-usulnya. Ketika mereka dahulu di dalam keadaan yang menderita, susah, tidak punya pekerjaan, selalu berdoa kepada Tuhan. Namun ketika mereka sudah menjadi besar, diberkati, mereka menjadi lupa diri. Dengan membaca kitab Yehezkiel ini, hati saya tersentuh karena mengingat keadaan diri saya sendiri ketika awal Tuhan memanggil saya. Saya masih di dalam usia yang kecil, dalam keadaan sakit, bahkan setiap hari nyaris mati. Kalau saya bisa ada di dalam keadaan saya sekarang ini, saya merasa bersyukur bahwa semuanya itu adalah karena pemeliharaan Tuhan, karena rahmat dan anugerah Tuhan yang telah menyelamatkan saya dari maut, telah memberikan saya menjadi bertumbuh besar dan mendapatkan hal-hal yang terbaik daripada Tuhan. Biarlah di dalam kehidupan kita, ketika kita sudah diberkati Tuhan, ketika kita sudah mendapatkan banyak hal anugerah dan kasih karunia Tuhan, kita tidak melupakan asal usul kita. Kita tidak melupakan siapakah diri kita dahulu. Diri kita dahulu mungkin seperti Israel, bayi yang terbuang di ladang itu. Oleh karena itu, biarlah kesetiaan Tuhan kepada kita balas dengan kesetiaan dan ketekunan di dalam mencari Tuhan dan mensyukuri setiap apa yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita, sehingga kita ada sebab anugerahnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa di dalam kehidupan yang kami jalani ini, kami menyadari kalau kami bisa ada seperti kami sekarang ini, tentulah bukan karena kami kuat, bukan karena kami hebat, tetapi semuanya karena anugerah-Mu. Kalau kami bisa ada seperti kami sekarang ini, karena Tuhan begitu setia memelihara kami. Engkau tahu apa yang kami perlukan, dan Engkau membuka jalan-jalan-Mu. Kau tunjukkan kepada kami, sehingga kami menempuhnya, dan kami boleh melihat berkat-berkat yang telah Kau sediakan. Ajarlah kami setia kepada Tuhan, dan biarlah kami tidak terjerumus di dalam kenikmatan dunia yang seolah-olah adalah karena kami yang memilikinya. Ampuni kami ya Tuhan, biarlah setiap hari kami senantiasa menyadari betapa besarnya kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami yang harus kami syukuri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati semua saudara-saudara kami yang pada hari ini sedang bergumul di dalam banyak masalah dan persoalan kehidupan. Biarlah senantiasa percaya
bahwa melalui semuanya itu kami boleh memperkuat iman kami. Kami boleh melatih keyakinan kami akan janji-janji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat, rahmat, anugerah daripada Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus selalu ada di dalam diri kita sampai selama-lamanya. Amin.